Bab 3346 Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Aku, menghadapi wanita telanjang, Ye Bufan sejenak tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Brengsek, kamu menghancurkan kepolosanku, kamu juga merusak posisiku sebagai putri, aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Bao Kongchan, yang sudah bangun sepenuhnya, benar-benar diliputi amarah saat ini. Penuh. Dia awalnya adalah wanita yang sangat sombong. Dia awalnya bertunangan, tetapi kemudian dia tertarik dengan Raja Abadi Donghua, jadi dia dengan tegas memutuskan pertunangan dan datang ke kota Abadi Donghua. Selama bertahun-tahun, saya selalu bermimpi menjadi nyonya kota kerajaan ini dan menjadi seorang putri sejati. Melihat impianku akan menjadi kenyataan, aku tiba-tiba kehilangan kepolosanku. Dapat dikatakan bahwa semuanya hancur. Begitu Raja Abadi Donghua mengetahui bahwa dia adalah orang yang najis, tidak akan ada putri sejati yang menunggunya. Setelah memikirkan semua ini, dia menjadi gila. Menurutnya, pria di depannya lah yang menghancurkannya. Dia bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaiannya, dia mencabut pedang panjangnya dan menebasnya dengan gila-gilaan. Ye Bufan masih dalam kebingungan. Meskipun pihak lain hanyalah dewa besar tahap awal, hal seperti itu baru saja terjadi di antara mereka berdua. Dia tidak bisa mengambil tindakan apapun yang terjadi, jadi dia harus segera menyingkir. Di saat yang sama, otaknya berputar cepat, menganalisis situasi di depannya. Wanita itu baru saja berteriak tentang kepolosan dan putri. Di kota Abadi Donghua, hanya ada satu keluarga yang bisa disebut seorang putri. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bergidik, seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepalanya. Melihat sekeliling lagi, ini jelas tata letak istananya. Dia melihat sekeliling dengan kesadaran spiritualnya dan memastikan bahwa ini bukanlah villa keluarga Jiang, tetapi istana yang sebenarnya. Kemudian jawabannya keluar, wanita di depanku itu benar-benar sang putri, dan dia benar-benar mengkhianati Raja Peri. Sekarang punggungnya mulai terasa dingin. Mengapa dia datang ke istana Raja Abadi Donghua? Mengapa dia tidak sengaja naik ke tempat tidur sang putri? Siapa yang melakukannya? Siapa yang mengirim dirinya ke sini? Tapi sekarang situasinya mendesak. Melihat Bao Kongchan datang ke arahnya lagi dengan pedangnya, dia tidak banyak berpikir lagi dan bergegas keluar ruangan dalam sekejap. Prioritas utama bukanlah mencari tahu bagaimana kita bisa sampai di sini, tapi bagaimana keluar dari sini. Pakai bajumu dulu. Sebelum keluar, dia mengirim pesan ke Bao Kongchan, berharap wanita ini akan tenang dengan imbalan kesempatan untuk melarikan diri. Trik ini benar-benar berhasil, Bao Kongchan menyadari kalau dirinya masih telanjang. Sambil berteriak, dia dengan cepat mengambil sepotong pakaian dan memakainya, tapi saat ini, Ye Bufan telah menghilang dari matanya. Seseorang masuk ke istana pada malam hari. Ye Bufan tidak memiliki tingkat kultivasi He Honglian, dan segera setelah dia muncul, dia menarik perhatian orang lain. Untungnya, tidak ada seorang pun yang membobol istana Raja Abadi selama bertahun-tahun, dan semua orang dalam keadaan santai. Ketika beberapa dewa Daluo mendengar berita itu dan datang, dia telah melarikan diri dari istana Raja Abadi dan bahkan bergegas keluar dari kota Abadi Donghua. Orang-orang yang menjaga istana ini tidak mengusir mereka. Pertama, mereka tidak tahu di mana targetnya. Kedua, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, karena takut orang lain akan masuk lagi. Raja Abadi Donghua sedang minum-minum dengan mengorbankan Tang Jianchen dan Lu Gongming ketika dia tiba-tiba mendengar keributan di luar dan sedikit mengernyit. Dia berkata kepada pemimpin penjaga di sebelahnya, "Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi." "Mengapa berisik sekali?" Pria itu berlari keluar dan segera berlari kembali dengan panik, membisikkan beberapa kata di telinga Raja Abadi Donghua. "Wah, ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan. Maafkan aku dulu." Raja Abadi Donghua tersenyum tipis pada kedua orang itu, tetapi ketika dia berbalik, ekspresinya sangat suram. Berjalan cepat di luar aula utama, sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia telah sampai di kamar tempat tinggal Bao Kongchan. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Sebagai seorang pria dengan putri yang tak terhitung jumlahnya, dia secara alami memahami apa yang diwakili oleh aura di ruangan ini. Kemudian dia melihat ke arah Bao Kong Chan yang acak-acakan, dan wajah aslinya yang baik hati tiba-tiba berubah menjadi ganas. Apa yang terjadi? Anda kehilangan Yuan Yin Anda. Tuanku, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Bao Kong Chan memasang ekspresi menyedihkan di wajahnya dan menangis seperti bunga. Dia adalah wanita yang sangat licik. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi di mana dia kehilangan tubuh sempurnanya, dan dia hanya bisa berharap untuk memenangkan belas kasihan orang lain. Berhenti bicara omong kosong, ceritakan padaku apa yang terjadi. Kata-kata ini keluar dari gigi Raja Abadi Donghua, yang menunjukkan betapa kuatnya kebencian di hatinya. Seseorang tiba-tiba masuk ke kamarku sekarang, dan kemudian, lalu. Sialan, wajah Raja Abadi Donghua benar-benar berubah menjadi pucat, dan dia menendang Bao Kong Cicada dan terbang seperti bola dinding di belakangnya dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Yang mulia, selamatkan hidup Anda, saya terpaksa melakukannya. Saat ini, Bao Kong Chan bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya, wajahnya penuh kepanikan. Telah bersama pria ini selama hampir 1000 tahun, dia mengetahui emosinya dengan sangat baik, dan sekarang dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuhnya. Siapa orang itu? Di mana dia? Aku tidak tahu siapa dia. Dia telah melarikan diri sekarang. Bao Kong Chan sangat gugup, dan tubuhnya terus gemetar saat dia berbicara. Raja Abadi Donghua mengulurkan tangannya, dan meja di sebelahnya terbang dengan pena, tinta, kertas, dan batu tinta di atasnya. Gambarkan untukku seperti apa? Ya, Bao Kong Chan setuju, mengambil pena dan mulai menggambar di atas kertas nasi. Sebagai selir Raja Abadi Donghua, dia bisa dikatakan mahir dalam segala aspek musik, catur, kaligrafi dan lukisan, dan sangat berbakat dalam melukis. Setelah beberapa tarikan napas, seorang pemuda tampan dan tampan muncul dengan jelas di atas kertas. Ye Bufan, itu kamu. Raja Abadi Donghua sedang mencari Ye Bufan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang penampilannya dan sekilas mengenalinya. Pada saat ini, dia merasa paru-parunya akan meledak. Sebagai penguasa Donghua Tian, Raja Abadi nomor 1 yang agung, dia sebenarnya dikhianati. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja mengirimkan undangan untuk menikahi Leng Qingqiu, dan pihak lain akan datang untuk memberinya hadiah sebesar itu. Faktanya, dia sepenuhnya salah. Ye Bufan masih belum tahu bahwa Leng Qingqiu ada di istananya. Tuan Raja Abadi, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Bao Kong Chan sekali lagi memasang ekspresi menyedihkan, berharap untuk memenangkan belas kasihan Raja Abadi Donghua. Aku telah membesarkanmu selama 1000 tahun hanya demi Yuan Yinmu, tetapi kamu, seorang wanita, telah kehilangannya. Apa gunanya menjagamu? Petik 2. Raja Abadi Donghua tampak galak dan memiliki ekspresi seram di wajahnya ketakutan. Lompat, ini pertama kalinya dalam beberapa tahun aku melihat pria ini menunjukkan ekspresi yang begitu menakutkan. Tuan Raja Abadi, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Abadi Donghua melambaikan telapak tangannya, dan seketika itu berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit, bahkan meninggalkan jiwa. Wanita ini telah memimpikannya seorang putri sejati, namun tidak pernah mengetahui identitasnya hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Bab 3347 Tubuh Panjang Umur. Setelah membunuh Bao Kong Chan, Raja Abadi Timur masih terlihat dingin dan menakutkan, dengan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Namun setelah beberapa tarikan napas, niat membunuhnya benar-benar mereda, dan wajahnya kembali seperti semula. Saat melangkah keluar ruangan, para penjaga berdiri di sana dengan ketakutan. Terutama 3 Dewa Luo Agung yang bertanggung jawab atas halaman kecil ini semuanya khawatir akan kehilangan nyawa mereka secara tidak sengaja. Pemimpinnya, Daluoxian, melangkah maju dengan gugup dan berkata, Tuan Raja Abadi, apakah Anda ingin kami mencari pencuri pemberani itu di seluruh kota? Petik 2. Apa yang terjadi hari ini? Jika kamu mengungkapkannya kepada dunia luar, anggap saja tidak terjadi apa-apa, mengerti?
Ya, meskipun para penjaga yang hadir dipenuhi dengan keraguan, mereka cukup beruntung karena tidak dimintai pertanggungjawaban. Mereka setuju dan mundur satu persatu. Raja Abadi Donghua pergi dari sini dan berjalan menuju bangunan kecil lain di belakang. Ini adalah sudut dari keseluruhan istana, dan biasanya sulit ditemukan tanpa memperhatikan. Bangunan kecil itu tidak besar, hanya dengan 2 lantai, tetapi ada 5 dewa Luo yang menjaganya. Meskipun rumahnya sedang dalam kekacauan sekarang, orang-orang ini tidak bergerak sama sekali dan menjaga tempat itu dengan ketat. Selain itu, ada banyak batasan di sekitar bangunan kecil itu, yang sangat kedap udara sehingga bahkan kesadaran Raja Abadi tidak dapat menembusnya. Raja Abadi Donghua turun tangan. Tidak banyak perabotan di gedung kecil itu dan kosong. Hanya ada seorang wanita dingin dan cantik yang berdiri di dalam ruangan. Pencuri jalang, selama aku masih hidup, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Leng Qingqiu berbalik dan berbicara dengan suara dingin yang sepertinya tanpa emosi apapun, tetapi sangat tegas. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Setelah Ye Bufan pergi, dia berlatih siang dan malam, berharap bisa bertemu kembali dengan kekasihnya suatu hari nanti. Dengan bakat luar biasa dan kerja keras, ia menjadi wanita pertama yang mencapai puncak. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditangkap di sini oleh pria di depannya tepat setelah dia naik ke dunia abadi dan tidak mengerti apapun. Meskipun dia pendiam, dia adalah wanita yang sangat cerdas. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menduga bahwa ini adalah musuh Ye Bufan di dunia peri. Hahaha, kamu akan menjadi selirku mulai besok. Apakah pantas berbicara seperti ini? Raja Abadi Donghua tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak peduli dengan sikap Leng Qingqiu. Suara Leng Qingqiu dingin, berhentilah bermimpi. Aku tidak bisa menikahimu bahkan jika aku mati. Sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. Di tangan raja ini, jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup, dan jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu bahkan tidak bisa mati jika kamu mau. Pada titik ini, Raja Abadi Donghua tersenyum tipis. Lupakan saja, mari kita bicara tentang sesuatu yang membahagiakan. Priamu itu baru saja datang ke istanaku. Ketika berbicara tentang Ye Bufan, ekspresi acuh tak acuh Leng Qingqiu akhirnya berubah, mengungkapkan kerinduan dan kekhawatiran yang tak terkendali. Pencuri jalang, apa yang kamu lakukan padanya? Biar ku beritahu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku bersumpah akan mencabik-cabikmu dalam hidup ini dan menghancurkan istana omong kosong ini. Khawatir, aku tidak melakukannya. Apapun yang dia lakukan, dia memberiku hadiah yang luar biasa. Pada titik ini, kemunafikan di wajah Raja Abadi Donghua tiba-tiba berubah menjadi ganas. Tahukah kamu? Dia baru saja tidur dengan selir kesayanganku. Dia adalah wanita yang telah aku kembangkan selama ribuan tahun. Dia memiliki tubuh dengan umur panjang yang jarang terjadi dalam ribuan tahun. Aku telah menghabiskan banyak ramuan dan kerja keras untuk itu, selama ribuan tahun, tapi dia hancur. Menurutmu bagaimana raja ini harus menghukumnya? Haruskah dia dipotong-potong atau jiwanya harus dipenjara dan terperangkap di api penyucian selamanya? Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang luar biasa. Leng Qingqiu tertegun sejenak, tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Raja Abadi Donghua masih memiliki ekspresi galak di wajahnya. Tahukah Anda berapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk wanita berumur panjang ini? Saya telah menghabiskan kesabaran yang tak terhitung jumlahnya, ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan kerja keras. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah suansa demi kesehatannya dia tidak bisa berhubungan seks dalam waktu 1000 tahun, sehingga dia bisa menunggu sampai masa hidupnya mencapai 1000 tahun. Tahukah kamu betapa kuatnya tubuh Tianshu, hanya dengan mengambil Yuan Yin Nyaki? Biarkan aku memperpanjang hidupku selama 10.000 tahun. 10.000 tahun. Itu 10.000 tahun. Katanya, sudah histeris, tidak heran dia begitu gila dia tidak akan bisa menerima hasil ini. Dia bersusah payah menemukan tubuh dengan umur panjang, dan mengelolanya selama 1000 tahun penuh,
tetapi ketika saatnya tiba untuk menuai hasilnya, Ye Bufan diberi keuntungan yang sia-sia. Leng Qingqiu tidak berbicara. Saat ini, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Melalui kontak beberapa hari ini, dia sudah merasakan teror dan bahaya dari pria ini. Sekarang sangat berbahaya bagi Ye Bufan untuk menjadi musuhnya, apalagi dia masih di tangan lawan. Raja Abadi Donghua tampaknya telah melampiaskan amarahnya dan suasana hatinya menjadi lebih stabil. Tapi tidak masalah, bukankah kamu ada di tanganku? Anak itu tidak bisa melarikan diri. Jika tebakanku benar, dia hanya ingin memberiku pukulan, dan dia pasti akan ada di sana pada hari pernikahan besok. Di sini, ekspresinya menjadi sangat dingin lagi. Jika saatnya tiba, aku akan menangkapnya dan membiarkan dia melihat bagaimana aku tidur denganmu. Ketika saatnya tiba untuk merangsang energi dan darahnya, aku akan memurnikannya menjadi pil, dan 10.000 tahun kehidupan akan tetap menjadi milikku, aku. Kamu tidak bisa lari sama sekali. Kamu orang gila. Leng Qingqiu memarahi, berhentilah bermimpi, Xiao Fan pasti tidak akan datang besok. Hahaha, ayo kita bertaruh dan lihat apakah dia akan datang besok. Saya tidak akan datang. 33 Jaringan Novel. Raja Abadi Donghua tertawa dan pergi dari sini. Dia tidak khawatir Leng Qingqiu akan bunuh diri, karena kultivasi pihak lain telah diblokir sepenuhnya, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri meskipun dia menginginkannya. Ketika dia keluar, Raja Abadi Donghua masih memiliki kebencian yang luar biasa di wajahnya. Setelah hidup selama hampir 10.000 tahun, ini pertama kalinya aku membenci seseorang seperti aku sekarang. Seekor semut yang tinggal di alam bawah benar-benar merampas hartanya. Sekarang di dunia peri, dia mengambil tubuh umur panjang yang telah dia tanam dengan susah payah, dan dengan mudah menjadikan dirinya suami yang istrinya tidak setia. Ye Bufan, tunggu saja aku. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama besok. Dia yakin Ye Bufan pasti akan muncul besok, tapi dia tidak tahu bahwa pihak lain masih belum tahu siapa yang ingin dia nikahi. Di dalam kamar, Leng Qingqiu perlahan menutup matanya, hatinya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia lebih baik mati daripada membahayakan Ye Bufan, tapi sekarang dia terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar istana Raja Abadi, He Honglian dan Bai Lingpu sedang menunggu dengan tenang di gedung kecil. Sudah lama sekali, kenapa tidak ada pergerakan dari anak ini? Zhu Fangkui sedikit cemas. Bai Lingpu relatif tenang, jangan khawatir, efek ramuan dalam Sanhua Evil Python begitu kuat sehingga tidak akan terselesaikan sama sekali dalam beberapa jam, dan tidak butuh waktu lama hingga hasilnya terlihat tercapai. Begitu dia selesai berbicara, saya mendengar keributan di istana, dan kemudian sesosok tubuh bergegas keluar dari dalam, dan itu adalah Ye Bufan. Bab 3348, 10.000 tahun kehidupan. Anak itu melarikan diri. Setelah melihat Ye Bufan, Zhu Fangkui sangat bersemangat. Haruskah kita mengikutinya? Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. He Honglian memelototinya dengan tajam. Kalian apakah kamu punya otak? Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak boleh terlibat saat ini. Begitu kecurigaan terhadap Raja Abadi Donghua muncul, kita semua akan berada dalam bencana. Zhu Fangkui menyusut, kata senior. Ya, memang begitu. Bai Lingpu berkata dengan senyuman licik, jangan khawatir, wanita yang tidur dengan Raja Abadi Donghua ditakdirkan untuk mati. Saya kira Raja Abadi Donghua sudah marah. Paru-paru, kami tidak perlu mengambil tindakan, kami akan segera mengusirnya. Zhu Fangkui kemudian berkata, itu benar, anak ini hanya menunggu untuk menanggung murka Raja Abadi. He Honglian tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit cahaya di wajahnya, tersenyum. Mereka bertiga sedang menunggu di sini, menunggu master dari istana Donghua Tianwang keluar, menunggu untuk melihat lelucon kematian tragis Ye Bufan. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada yang keluar dari istana Raja Abadi, dan ketenangan dengan cepat kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Zhu Fangkui tampak bingung, mungkinkah Raja Abadi Donghua tidak ada di rumah? Ini tidak mungkin. He Honglian kemudian berkata,
saya dengan jelas merasakan auranya di Istana Raja Abadi sebelumnya. Tidak mungkin dia tidak ada di sini. Su, Fang Kui berkata, lalu apa yang terjadi? Seorang Raja Abadi ditiduri tidak acuh, kan? Bai Lingpu tidak mengerti apa yang terjadi. Dia sedikit mengernyit, mungkinkah dikatakan bahwa masalah ini tidak ditemukan oleh Raja Abadi Donghua? Tidak mungkin untuk memikirkannya. He Honglian jauh lebih tenang, jangan khawatir, cepat atau lambat itu akan terungkap. Jika kamu menyinggung Raja Abadi Donghua di alam abadi bawah, tidak ada gunanya bahkan jika anak itu melarikan diri kembali ke Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Kita hanya perlu menunggu. Lihat saja. Zhu Fangkui dan Bai Lingpu berkata, ini yang terbaik. Hasil terbaiknya adalah anak itu melarikan diri kembali ke Sekte Pedang Liu Guang dalam semalam, dan kemudian Raja Abadi Donghua membunuh mereka bertiga. Saat berdiskusi di sini, Ye Bufan dengan cepat melarikan diri dari kota peri Donghua. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, benar-benar di luar dugaannya. Awalnya, dia hanya datang ke sini untuk menghadiri perayaan pernikahan atas nama sekte tersebut, tetapi sebelum dia dapat mengirimkan hadiah ucapan selamat, dia tidur dengan istri Raja Abadi. Sialan, bajingan mana yang melakukan ini? Dalam hatinya, Ye Bufan menyapa 18 generasi leluhur dari orang yang menjatuhkannya, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali dan berubah menjadi gelombang cahaya bergegas menuju kejauhan dengan cepat. Satu-satunya pemikirannya sekarang adalah melarikan diri sebelum Raja Abadi Donghua mengetahuinya, sejauh mungkin, jika tidak, hidupnya akan benar-benar tersegel. Menggunakan kecepatannya yang ekstrim, dia berada ribuan mil jauhnya dalam waktu singkat. Ketika dia melihat ke belakang, tidak ada gerakan. Untungnya, saya berlari tepat waktu, tetapi melanjutkan seperti ini bukanlah pilihan. Begitu Raja Abadi mengejarnya, kecepatannya tidak bisa ditandingi sama sekali, bahkan jika dia mengorbankan Jiutian, itu akan sia-sia. Anda tidak dapat lari lagi, Anda harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk bersembunyi. Begitu kesadaran ilahi Raja Abadi melirik, mustahil untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, dia melompat langsung ke sungai besar di kejauhan tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki sungai, tubuhnya tenggelam dengan cepat, terkubur di pasir, lalu melarikan diri ke istana Raja Naga. Untungnya, saya berlari kencang dan akhirnya lolos. Duduk di Pulau Raja Naga, dia menghela nafas lega. Memindai sekeliling, dia menemukan bahwa Xiao Qing telah mengungkapkan wujud aslinya dan tertidur lelap. Aura gadis kecil ini semakin kuat, dan dia akan menerobos monster peri tingkat 8. Tapi baginya sekarang, dia memprovokasi Raja Abadi, dan bahkan jika Xiao Qing benar-benar menerobos, dia bukan tandingannya. Sembunyikan, kuharap aku bisa lolos dari bencana ini untuk saat ini. Ye Bufan telah mengalami kengerian Raja Abadi, dan dia tidak mampu bersaing sekarang. Sekali berhadapan langsung, dia hanya akan ditampar sampai mati tanpa kemampuan melawan sedikitpun. Sial, siapa yang membius dirinya sendiri? Setelah tenang, dia mengumpat dengan marah dan mulai memeriksa tubuhnya. Saat baru saja kabur, ia merasakan ada beberapa perubahan pada dirinya, namun ia tidak mengetahui di mana perubahannya. Dia memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu sedikit mengernyit. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, tetapi bahkan dengan keterampilan medisnya, dia tidak tahu apa itu. Tingkat kultivasinya normal, kekuatan mentalnya normal, dan tubuh fisiknya tidak membaik sama sekali. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang hebat, dia tidak dapat mengetahui apa masalahnya setelah lama memeriksanya. Dia tidak menyadari bahwa dia telah memperoleh umur panjang 10.000 tahun dan ribuan tahun kerja keras Raja Abadi Donghua sebagai miliknya. Tidak ada yang salah dengan pemeriksaannya dan membosankan untuk tinggal di sana. Dia mengeluarkan buku surga abadi lagi dan mulai mempelajarinya. Sekarang semua kartu trufnya terlalu berbeda. Bahkan jika dijumlahkan, mereka tidak dapat menandingi satu jari pun dari Raja Abadi. Saya tidak punya pilihan selain menggantungkan semua harapan saya pada buku surgawi ini. Dia berharap karakternya akan meledak, dia tiba-tiba akan melihat melalui buku abadi,
dan kemudian budidayanya akan meningkat secara dramatis, sehingga dia bisa langsung menghadapi Raja Abadi. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Setelah ribuan tahun mengalami perubahan hidup, banyak orang kuat dan berbakat yang putus asa, dan hal yang sama terjadi ketika mereka mendatanginya. Saya melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak menemukan apapun. Apa-apaan ini? Jangan ditonton. Dia menyimpan buku abadi dengan kesal, dan kebetulan melihat undangan merah besar di sebelahnya. Beraninya kamu pergi ke upacara pernikahan setelah tidur dengan istri Raja Abadi Donghua. Sepertinya hal ini tidak ada gunanya. Dia mengambilnya dan hendak merobeknya, tetapi matanya tertuju pada nama, Leng Qingqiu. Saat ini, Ye Bufan disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang ingin dinikahi Raja Abadi Donghua adalah Leng Qingqiu. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi apapun yang terjadi. Pada saat ini, Ye Bufan tidak lagi terlalu peduli. Tidak lagi peduli bahwa lawannya adalah Raja Abadi, dan meninggalkan istana Raja Naga, dalam sekejap. Ketika dia keluar dan melayang dari dasar sungai ke permukaan, dia kembali tenang. Dari bumi ke alam budidaya, dan kemudian ke dunia peri, setelah mengalami begitu banyak hal, dia bukan lagi pemuda yang impulsif. Dia ingin menyelamatkan orang, bukan mati karena hasratnya. Namun siapakah lawannya? Dia adalah Raja Abadi dari Donghua, yang dikenal sebagai orang nomor satu di wilayah surgawi Donghua. Jika Anda terburu-buru masuk dan menangkap seseorang begitu saja, Anda akan mati atau jatuh ke tangan pihak lain, tanpa ada harapan untuk berhasil. Memikirkan hal ini, dia perlahan menjadi tenang. Itu perlu untuk menyelamatkan orang, tapi dia harus memperhatikan metodenya. Bahkan jika itu meningkatkan kemungkinan sukses sebesar 1/10.000, itu akan bagus. Jika saya ingin merebut seseorang dari tangan Raja Abadi, apa yang saya andalkan? Bab 3349 waktu hampir habis. Ye Bufan berdiri di atas air, otaknya mulai berputar cepat, memikirkan situasi di depannya. Seorang Raja Abadi dari alam abadi tiba-tiba menikah dengan seorang biksu yang naik dari alam bawah dan membuat keributan besar. Dia juga menuliskan namanya dengan jelas di undangan tersebut. Orang lain tidak akan dapat memahami pertanyaan ini, tetapi Ye Bufan hanya memikirkannya sejenak dan memahami semua yang ada di dalam hatinya. Dia sekarang yakin bahwa musuh kuat yang selalu dia ingat adalah Raja Abadi Donghua. Pihak lain tidak hanya mengungkap identitasnya, tetapi juga mengambil tindakan dan langsung menangkap Leng Qingqiu. Adapun mengapa hal itu sangat merepotkan dan dia tidak mengambil tindakan langsung pada dirinya sendiri, dia segera mendapatkan jawabannya. Dia pasti tidak ingin mengekspos si kecil kepada dirinya sendiri, jadi dia membuat pertunjukan seperti itu, menunggu dia untuk merebutnya dan melemparkan dirinya ke jaring, agar tidak menimbulkan kecurigaan orang kuat lainnya. Tapi masalahnya sekarang adalah pihak lain telah menelitinya secara menyeluruh dan mengetahuinya dengan baik. Dia tahu itu adalah konspirasi, tapi dia tetap harus ikut campur. Awalnya, dia telah bertengkar dengan Raja Abadi Donghua karena masalah sepele, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang suami yang istrinya tidak setia, sangat mustahil untuk berdamai. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menepuk kepalanya dengan keras. Dia telah berfantasi tentang adegan setelah Raja Abadi muncul berkali-kali, semuanya menimbulkan masalah baginya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung memeluk wanitanya, tangan. Melihat waktu, sekarang sudah hampir tengah malam, dan upacara pernikahan akan dilangsungkan besok siang. Dengan kata lain, saya masih punya waktu 6 jam, dan saya harus bersiap sepenuhnya selama ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ye Bufan memikirkan kartu asnya dari awal hingga akhir. Panah Dewa Petir, pedang rasa ilahi, teknik pelatihan tubuh Dewa Petir. Banyak metode yang memberinya kemampuan untuk membunuh lintas level, dia bahkan bisa bertarung melawan yang abadi, tapi dia bisa menipu pihak lain agar percaya bahwa dia adalah Raja Abadi yang melampaui keberadaan yang abadi. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi, biarkan takdir menentukan segalanya. Saya harap saya bisa lolos dari bencana ini bersama Leng Qingqiu.
Waktu hampir habis, dan dia segera menentukan rencana tindakan untuk dirinya sendiri. Jika dia ingin merebut Leng Qingqiu dari Raja Abadi, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada bencana guntur pemusnahan. Sekarang mereka telah memasuki alam abadi, kekuatan kesengsaraan guntur yang memusnahkan puluhan, atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya percaya bahwa Raja Abadi juga harus mewaspadai hal ini. Ini sudah menjadi kartu trufnya yang paling kuat. Hanya saja saat ini dia baru berada di tahap awal Grid B Immortal. Jika dia ingin mencapai puncak dan mengatasi kesengsaraan, dia harus mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin. Dalam waktu sesingkat itu, dari tahap awal Grid Y Immortal hingga puncak Grid Y Immortal, tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi itu adalah keajaiban yang harus dia ciptakan, dan tidak ada jalan keluarnya. Memikirkan hal ini, Ye Bufan melakukan apa yang dia katakan, melangkah ke pantai dalam satu langkah, mengibarkan bendera formasi satu persatu, dan segera menyusun formasi abadi jebakan 5 elemen dalam radius 1 km. Setelah melakukan semua ini, dia tidak segera mengaktifkan formasinya. Sebaliknya, dia datang ke tengah dan duduk bersila, mempersembahkan kuali Dewa Obat. Segera setelah saya memikirkannya, banyak bahan obat muncul di depan saya. Ini semua adalah bahan untuk memurnikan Yi dan Agung. Selama periode waktu ini, dia telah mengumpulkan bahan-bahan abadi, terutama sebagai imbalan atas banyak bahan obat yang dia butuhkan di kota abadi di sisi lain. Sekarang bahan-bahan tersebut dapat digabungkan untuk menyempurnakan 9 tungku pil Yi besar. Chaos Immortal Essence sangat sulit dipercaya. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat dengan cepat berkembang tanpa hambatan. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan ramuan. Untuk meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dia langsung mengorbankan api inti Netherworld, dan kemudian melemparkan rumput peri di sebelahnya ke dalam tungku alkimia satu persatu. Di bawah kendali terampilnya, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, aroma ramuan memenuhi udara. Aromanya begitu kuat hingga menyebar tertiup angin dan menyebar jauh. Ye Bufan melakukan trik pengumpulan pil, mengangkat tangannya, dan 9 pil terbang berturut-turut, masing-masing dengan pola pil yang mempesona, dan jatuh ke dalam botol giok. Obat mujarab batch pertama berhasil, tetapi dia tidak berhenti, diikuti oleh batch kedua dan ketiga. Itu juga karena kekuatan mentalnya terlalu kuat, jika tidak, ahli ramuan biasa tidak akan mampu mendukung alkimia intensitas tinggi seperti itu. Di bawah pemurniannya yang terus-menerus, aroma ramuan yang kaya menyebar ke segala arah, mencakup radius hampir 100 mil. Lokasinya tidak terpencil dan sering dilalui orang. Puluhan mil jauhnya, 2 dewa besar Yi berpakaian hitam awalnya terbang di udara, tetapi mereka berbalik setelah terbang tidak jauh. Pria jangkung di sebelah kiri, Dayixian, mengendus, apa yang terjadi? Apa yang harum sekali, sepertinya obat mujarab. Pria kecil di sebelahnya melanjutkan dan berkata, ya, dan aromanya sangat kuat, tampaknya nilainya sangat tinggi. Tinggi, setidaknya ramuan tingkat menengah atau lebih tinggi. Mungkinkah seseorang sedang menyempurnakan ramuan di sini, tapi bagaimana mungkin? Ahli ramuan memiliki status yang mulia, jadi memang begitu mustahil baginya untuk membuat ramuan di sini. Pria kecil itu berkata, apakah itu mungkin? Apa yang kamu lakukan? Mari kita pergi ke sana dan melihatnya, kalau kita bisa mendapat manfaat. Pria jangkung itu mengangguk, dan keduanya dari mereka berbalik dan terbang langsung menuju sumber wewangian. Ketika mereka tiba di dekatnya, keduanya berhenti dan tercengang ketika mereka melihat seorang pria muda duduk di sana secara metodis menyempurnakan alkimia. Biasanya, ahli ramuan yang bisa memurnikan ramuan tingkat ini biasanya sudah sangat tua, setidaknya setengah baya, tapi yang di depanku masih terlalu muda. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ramuan bermutu tinggi bisa datang dari tangan anak muda seperti itu. Pria jangkung itu berkata, apakah ahli ramuan ini terlalu muda? Saya kira begitu, tapi saya tidak tahu pasti. Mungkin itu monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan menggunakan ramuan untuk mengubahnya, penampilan. Saat keduanya berbicara,
Ye Bufan mengangkat tangannya dan kumpulan ramuan lainnya jatuh ke dalam botol di tangannya. Ini berhasil memurnikan sejumlah ramuan dengan begitu cepat. Pria jangkung itu terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya penuh kegembiraan. Saudaraku, kalau tidak salah, sepertinya ini adalah pil Grade Y kelas atas. Pria pendek itu juga tampak seperti telah disuntik dengan darah ayam, matanya bersinar terang. Itu benar, ini adalah pil Grade Y. Jika kamu mendapatkan sebotol pil seperti itu, hanya masalah waktu sebelum kamu dan aku menerobos ke Dewa Agung. Mata pria jangkung itu berkilat tajam. Lihatlah budidaya alkemis abadi ini. Itu tidak tinggi, ini hanya tahap awal dari Grade Immortal, dan kita berdua berada di tahap tengah dari Grade Immortal. Haruskah kita menghadapinya bersama dan mengambil obat mujarab? Ragu-ragu, apakah ini mungkin? Semua master memiliki latar belakang yang kuat. Apa yang kamu takutkan? Siapakah ahli ramuan sejati yang dapat membuat alkimia di hutan belantara ini? Tanpa jejak dirinya sendiri, siapa yang akan tahu jika kita membunuhnya? Petik 2. Grade Y Immortal yang pendek juga bukan orang yang baik hati, dan membunuh orang serta merampas harta karun adalah hal yang biasa di dunia abadi. Kamu benar, bunuh dia sekarang, dan saudara kita akan menjadi kaya. Kedua pria itu mengambil keputusan, diam-diam menghunus pedang panjang di belakang punggung mereka, dan perlahan mendekati Ye Bufan. Namun mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan karena ramuan di depan mereka masih dalam tahap penyempurnaan. Jika dia membunuh pemuda ini sekarang, bukankah dia akan kehilangan banyak pil? Ketika tungku Grade Y pil berhasil dimurnikan dan pilnya terbang keluar, kedua pria itu saling menebas dengan dua pedang. Bab 3350 Formasi Abadi Perangkap 5 Elemen. Kedua dewa besar Yi telah hidup selama 1000 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Waktu mereka dalam mengambil tindakan bisa dikatakan sangat tepat. Mereka bergegas mengambil tindakan ketika Ye Bufan sedang mengumpulkan pil. Pertama, pihak lain akan terganggu dan tidak dapat melakukan dua hal sekaligus. Kedua, mereka dapat memastikan bahwa pil tersebut utuh dan menghasilkan banyak uang untuk diri mereka sendiri. Melihat Ye Bufan tidak bereaksi, mereka berdua sudah senang. Keterampilan alkimia pria ini sangat hebat, tetapi dalam hal pengalaman bertarung, dia idiot. Tapi wajar jika dipikir-pikir. Sebagai seorang alkemis, jika Anda pandai dalam segala hal, bagaimana Anda bisa memiliki pencapaian alkimia yang begitu tinggi di usia yang begitu muda? Namun saat hati mereka bermekaran dengan kegembiraan, tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di pikiran mereka, dan lautan kesadaran langsung terbelah dua oleh pedang tajam. Mereka berdua bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sekarang kekuatan mental Ye Bufan sebanding dengan puncak Dewa Agung, dan kekuatan pedang kesadaran ilahi telah berlipat ganda. Dengan satu pukulan, kesadaran mereka hancur total, dan semua orang berubah menjadi idiot. Berdiri tegak di udara, mempertahankan postur menyerang, seolah-olah dia terkena mantra imobilisasi. Cahaya hitam menyala, dan bulan gelap diam-diam memenggal kepala dua orang. Jiwa meluap, dan sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, dia dibawa ke dalam botol hitam kecil. Semuanya terjadi dengan sangat cepat, dalam sekali jalan, seolah-olah sudah dilatih berkali-kali. Jiwa kedua orang itu dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis dan jatuh ke tangan Ye Bufan. Pada saat yang sama, 9 pil juga jatuh ke dalam botol giok. Ya, ini semua adalah bagian dari rencananya. Jika itu orang lain, 108 pil Grade Y tidak akan habis sama sekali, dan mereka bahkan bisa menembus berkali-kali di alam abadi Grade Y. Tapi dia tidak bisa. Chaos Immortal Yuan adalah pemakan besar. Bahkan jika dia makan begitu banyak pil, dia tidak bisa menjamin untuk mencapai puncak Grade Y Immortal dan bercita-cita ke alam Grade Immortal. Tapi sekarang hanya tersisa 6 jam. Tidak mungkin mengumpulkan bahan obat untuk pemurnian. Menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengumpulkan pil Shenyuan jelas merupakan cara tercepat dan termudah. Justru karena inilah dia memurnikan ramuan di luar ruangan tanpa pertahanan apapun, membiarkan aromanya menyebar kemana-mana. Dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu,
Tapi jika seseorang mencari kematian, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Adapun pemaparan botol pemurnian iblis, di awalnya tidak ingin hal itu terjadi, tetapi sekarang untuk menyelamatkan Leng Qingqiu, dia tidak lagi peduli dengan begitu banyak tabu. Sejauh ini semuanya telah sangat sukses. 9 tungku pil telah disempurnakan menjadi 5 tungku, dan ada 2 pil senyuan dari Great Yi Immortal di saku saya. Singkirkan ramuan itu di sini dan lanjutkan menyempurnakan kumpulan ramuan berikutnya. Mayat 2 dewa besar Yi jatuh dari udara, menyebabkan awan debu naik. Pada saat ini, 4 dewa agung datang ke sini, tergoda oleh aromanya. Orang-orang ini awalnya penuh dengan niat membunuh dan ingin membunuh Ye Bufan dan merebut obat mujarab, tetapi mereka segera berhenti ketika melihat pemandangan ini. Kedua dewa besar Yi dengan mudah dibunuh oleh orang lain. Dalam hal ini, mereka mungkin tidak akan berakhir dengan baik jika mereka mengambil tindakan. Ini, keempat orang itu jelas terkejut, tapi keserakahan di hati mereka masih tak terkendali. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kata Great B Immortal tingkat menengah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menghadapi kesempatan seperti ini. Mata pemimpin Dayixian kemudian berkilat tajam, menatap pemuda yang sedang menyempurnakan ramuan itu, seolah-olah ada monster yang sedang melihat, pada daging biksu Tang, ingin memakannya dalam satu gigitan pihak lain menelan kulit dan daging ke dalam perutnya. Anak ini punya beberapa keahlian. Aku khawatir kita berempat tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau kita menunggu di sini, pasti akan ada orang lain yang datang. Lalu kita akan bergabung. Lagi pula, jika tidak ada yang lain, anak ini sudah punya begitu banyak ramuan. Setidaknya setiap orang punya bagiannya. Saudara benar, yang lain setuju bahwa meskipun mereka tidak cukup untuk membunuh lawan, mereka dapat terus menunggu. Dalam hal ini, pasti akan semakin banyak orang yang datang. Dia bisa bertarung 2 lawan 1, tapi apakah dia masih bisa bertarung 20, atau bisakah dia mengalahkan Roh Agung Abadi? Jadi keempat orang itu menunggu di luar, dan tak lama kemudian peri Roh Agung lainnya tiba. Setelah itu, semakin banyak orang berkumpul di sini, dan ada pula yang tidak berani mengambil tindakan karena takut bukan lawannya. Beberapa dari mereka memiliki kultivasi yang kuat, tetapi mereka merasa Ye Bufan sedang menyempurnakan ramuannya, jadi masih terlalu dini untuk membunuhnya sekarang, dan dia akan menunggu sampai pemurnian selesai. Persis seperti ini, pemandangan aneh terjadi. Seorang pria muda duduk di sana secara metodis menyempurnakan ramuan itu. Semakin banyak orang berkumpul, dan pada akhirnya ada lebih dari 50 orang. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka memiliki budidaya yang kuat, termasuk yang abadi agung, dan mereka yang memiliki budidaya yang lemah juga merupakan dewa abadi seperti dewa emas dan dewa misterius. Mereka tidak berani mendekati mereka sama sekali. Mereka tahu betul bahwa segala sesuatu didasarkan pada kekuatan. Dalam situasi ini, mereka tidak hanya tidak bisa menyesap sup, tetapi mereka juga bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Akhirnya saat ini, Ye Bufan selesai memurnikan pot pil terakhir, mengulurkan tangannya, dan 9 pil Yi besar jatuh ke dalam botol giok. Dia menyingkirkan ramuan itu dan berdiri, melihat kembali ke orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, dan tersenyum dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Dia membutuhkan pil senyuan sekarang, tetapi dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi jika orang-orang ini bersikeras mencari kematian, maka dia bisa melakukannya, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Fakta telah membuktikan bahwa keserakahan merugikan manusia. Tak satu pun dari 50 orang di depan mereka ingin pergi. Orang-orang ini memandang Ye Bufan dengan mata cerah, seperti serigala lapar memandangi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Seorang dewa besar berpakaian hitam melangkah keluar dalam satu langkah. Dia berada di puncak dewa besar, yang paling kuat di antara semua orang, dan dia secara alami memiliki keputusan akhir. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Bufan, tapi melihat orang-orang di depannya. Orang ini punya banyak pil. 1 untuk Great Yi Immortal, 2 untuk Great Spirit Immortal, dan 3 untuk masing-masing Great Immortal. Sisanya milikku.
Apakah kamu keberatan? Dengarkan senior kami. Orang-orang ini bersemangat dan mengangguk. Meskipun masih ada beberapa makhluk abadi di antara mereka, mereka yang berada di tahap awal dan tengah tidak bisa dibandingkan dengan tahap selanjutnya, jadi tentu saja mereka tidak berani keberatan. Karena semua orang tidak memiliki pendapat, mari kita buat keputusan. Dewa Agung berbaju hitam membuat keputusan akhir tanpa meminta pendapat Ye Bufan, orang yang terlibat. Orang ini telah berada di alam abadi Donghua selama bertahun-tahun, dan dia juga memiliki reputasi yang baik dan telah bertemu banyak orang. Dia belum pernah bertemu Ye Bufan, jadi dia memutuskan bahwa dia adalah ahli ramuan tanpa dasar, dan dia tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Nak, serahkan cincin penyimpanan dan ramuanmu, dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Sebagai makhluk abadi yang hebat, dia tidak terlalu tertarik dengan pilih besar yang disempurnakan oleh Ye Bufan menggunakan botol kecil itu. Meskipun dia masih belum memahami tujuan dari botol pemurnian iblis, mampu mengumpulkan jiwa makhluk abadi lainnya pastilah luar biasa. Ye Bufan menatap tajam ke semua orang yang hadir, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu jika keluar sekarang, jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa menjaga seluruh tubuhmu tetap hidup. Orang gila, dia pandai membuat alkimia, tapi kamu tidak punya otak. Orang-orang di sekitar tertawa, tetapi tidak ada yang mengingat peringatan itu. Keserakahan benar-benar berbahaya. Mata Ye Bufan bersinar dengan cahaya dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Ada suara klik di sekeliling, lalu ruangan bergetar, dan awan serta kabut membubung, langsung mengelilingi semuanya. Formasi abadi 5 elemen diaktifkan.